Stres, kelelahan, burnout, kayaknya kata-kata ini udah sering banget ya kita dengar atau bahkan kita rasain sendiri. Tapi gimana kalau perasaan-perasaan ini semua tuh bukan sekedar masalah pribadi? Gimana kalau ini sebenarnya gejala dari sesuatu yang jauh lebih dalam dan ya lebih terstruktur? Nah, kali ini kita akan coba bongkar satu konsep yang mungkin jadi akar dari semua kegelisahan modern kita. Pernah nggak sih kamu ngerasa kayak gitu? Kerja mati-matian setiap hari, tapi kok rasanya ada yang hampa? Punya ratusan teman online, tapi pas lagi butuh rasanya sendirian. Kalau jawabanmu iya, tenang, kamu nggak sendirian. Perasaan ini tuh super umum, dan ternyata ada namanya loh untuk kondisi ini. Oke, ayo kita bedah lebih dalam lagi perasaan ini. Sebenarnya dari mana sih datangnya rasa stres dan putus hubungan ini? Ternyata nih, jawabannya mungkin udah ada dari zaman dulu, tersembunyi di dalam cara sistem ekonomi dan sosial kita beroperasi. Kata kuncinya di sini adalah alienasi atau keterasingan. Ini bukan sekedar perasaan sedih biasa ya. Alienasi itu adalah sebuah kondisi struktural di mana kita merasa terpisah dari hal-hal yang seharusnya bikin hidup kita bermakna. Pekerjaan kita, kreativitas kita, dan juga komunitas kita. Jadi, coba deh kita anggap alienasi ini sebagai diagnosis utamanya. Semua rasa lelah, bingung, dan kesepian yang kita rasakan itu bisa jadi cuma gejalanya aja dari penyakit yang lebih besar ini. Nah, sekarang kita bakal lihat gimana sih alienasi ini bekerja di kehidupan kita sehari-hari. Oke, koneksi yang pertama dan yang paling gampang kita lihat adalah antara alienasi dari pekerjaan dengan kondisi yang kita kenal banget, burnout. Keduanya ini bukan hal yang sama, tapi yang satu jadi penyebab yang lainnya. Yuk kita lihat gimana prosesnya. Nah, ini dia nih. Mungkin kamu merasa kayak lagi lari di roda hamster, ngerjain tugas yang sama berulang-ulang tanpa tujuan yang jelas. Atau mungkin kamu ngerasa kerjaanmu itu cuma kayak nyusun balok satu persatu tapi nggak pernah lihat gedungnya jadi. Ketika pekerjaan cuma terasa sebagai kewajiban buat bayar tagihan, ya inilah resep yang sempurna buat kelelahan emosional dan sinisme yang kita sebut burnout. Selanjutnya, yang lebih dalam lagi nih, alienasi bisa bikin kita putus hubungan sama diri kita sendiri. Waktu pekerjaan kita nggak sejalan sama passion atau kreativitas kita mulai kehilangan jati diri. Dan ini sering banget ujung-ujungnya jadi krisis identitas. Kita semua kan pada dasarnya makhluk kreatif, tapi sistem seringkali maksa kita milih kerjaan berdasarkan ya keamanan finansial, bukan panggilan hati. Hasilnya, kita hidup ngejalanin peran yang terasa asing. Pertanyaan, siapa gue sebenarnya, terus menghantui, bikin cemas, dan ada perasaan gak puas yang terus-terusan ada, meskipun mungkin secara materi kita baik-baik aja. Dan yang ketiga, ini mungkin yang paling ironis di zaman sekarang, adalah alienasi dari orang lain. Kita bisa punya ribuan teman di media sosial, tapi kok rasanya lebih kesepian dari generasi-generasi sebelumnya. Inilah paradoks kesepian modern. Di lingkungan yang super kompetitif, hubungan itu sering jadi alat buat mencapai sesuatu, jadi transaksional. Kita jadi lebih sering lihat orang lain sebagai saingan, bukan kawan. Akibatnya, koneksi yang tulus dan dalam jadi terkikis. Dan kita tahu dari banyak banget penelitian, kesepian kronis itu adalah pintu gerbang ke masalah kesehatan mental yang lebih serius, kayak depresi. Jadi, kita baru aja ngebahas 3 jenis keterputusan utama yang disebabkan oleh alienasi, dari pekerjaan, dari diri sendiri, dan dari orang lain. 3 pilar yang harusnya menopang hidup kita, malah jadi goyah. Konsep alienasi ini mungkin kedengarannya udah tua ya, tapi jangan salah, ini relevan banget hari ini. Terutama di dalam apa yang kita sebut ekonomi gig. Para freelancer, driver ojol, sampai content creator, mereka semua mengalami bentuk alienasi yang sangat modern. Kebebasan kerja yang fleksibel itu seringkali ada harganya. Pendapatan yang nggak pasti, tekanan buat harus selalu online, dan performa yang dinilai sama algoritma yang dingin. Batas antara kapan kamu kerja dan kapan kamu istirahat jadi kabur total. Ini yang akhirnya menciptakan lingkaran setan stres dan kecemasan finansial yang nggak ada habisnya. Nah, ini ngebawa kita ke bagian selanjutnya. Sistem ekonomi modern kan sering banget jualan narasi soal kebebasan dan pilihan. Tapi pertanyaannya, apa benar itu kebebasan yang kita dapat? Coba kita lihat lebih dekat. Di satu sisi, janjinya manis banget kan? Jadilah bos untuk dirimu sendiri. Tapi kenyataannya, kita mungkin bukan lagi punya satu bos, tapi ribuan bos dalam bentuk klien, pasar, atau algoritma. Katanya ikuti passionmu, tapi passion itu harus bisa dijual. Pelan-pelan harga diri kita jadi terikat sama seberapa produktif atau sukses kita di mata orang lain. Ini konflik batin yang capek banget. Terus kalau kita udah merasa hampa begini, apa sih obat yang ditawarkan sistem?
Seringnya, jawabannya adalah konsumsi. Merasa kosong, mungkin gadget baru bisa bantu. Stres, liburan mewah solusinya. Ini emang ngasih kelegaan sesaat, tapi nggak pernah benar-benar nyelesain akar masalahnya. Akhirnya kita kejebak di siklus, merasa hampa, konsumsi, lega sebentar, terus hampa lagi. Nah, setelah melihat semua ini, muncullah satu pertanyaan yang super penting. Apakah semua stres, cemas, dan burnout yang kita rasakan ini murni salah kita? Apakah ini masalah kelemahan pribadi, atau ada faktor yang jauh lebih besar yang bermain di sini? Jadi, ini dia poin krusialnya. Mungkin perasaan kamu tuh valid. Mungkin stres kamu itu bukan tanda bahwa kamu kurang kuat, tapi justru sinyal bahwa ada yang salah dengan kondisi di sekitar kamu. Mengubah cara pandang dari apa yang salah sama gue menjadi apa yang salah dengan sistem ini, itu adalah langkah pertama yang sangat memberdayakan. Oke, kalau masalahnya ternyata sistemik, terus kita bisa apa dong? Apa kita pasrah aja? Tentu aja enggak. Justru dengan mengenali akar masalahnya, kita bisa mulai menemukan solusinya. Mari kita lihat beberapa jalan ke depan. Solusinya tuh ada di 2 level. Di level individu, kita bisa mulai ambil alih kendali. Misalnya, cari makna lain di luar kerjaan, bangun komunitas yang tulus, dan secara sadar belajar misahin harga diri kita dari pencapaian karir. Ini penting buat bangun ulang fondasi pribadi kita. Tapi, solusi pribadi aja nggak akan cukup buat masalah sistemik. Makanya, ada level kolektif. Bangun solidaritas sama sesama pekerja, bersuara bareng buat kondisi kerja yang lebih manusiawi, dan ikut ambil bagian dalam perubahan. Karena kalau masalahnya struktural, solusinya juga harus struktural. Dan kita tutup pembahasan ini dengan sebuah pertanyaan buat kamu renungkan. Kalau stres dan kelelahan yang kamu rasakan itu bukanlah kegagalan pribadimu, melainkan cerminan dari sebuah sistem yang lebih besar, apa artinya itu buat kamu? Apa langkah kecil atau besar yang bisa kamu ambil, baik untuk dirimu sendiri maupun bersama orang lain, mulai hari ini?